Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang FPB dan KPK untuk kelas 4 SD. Sini FPB dan KPK untuk kelas 4 SD. Di semester 1 ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Apa sih pengertian KPK? KPK dalam matematika ya, bukan KPK dalam pemerintahan. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Pengertian FPB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Di buku kalian ada ini contohnya. Contoh, kita kalau mau mencari KPK, kita harus tahu faktor-faktor bilangan, kelipatan-kelipatan bilangan. Itu ya sudah diketahui, itu materi sebelumnya ya. Sebelum masuk ke KPK dan FPB, materi itu telah disampaikan tentang kelipatan dan faktor-faktor bilangan. Contoh di sini kelipatan 5 adalah 5, 10, 15 dan seterusnya 30 sampai 60. Di sini ada katanya nih, lampu. Ya, lampu hias berwarna merah itu menyalanya 5 detik sekali. Kalau lampu yang warna hijau itu 6 detik sekali. Kira-kira dua lampu ini menyala bersamaan di detik keberapa? Untuk membahas itu, kita ini dicari faktor-faktor dari kedua bilangan itu. Yang pertama 5 detik dan 6 detik. Oke. Untuk yang 5 detik berarti 5. Ini kelipatannya 10 sampai 60. Terus yang 6, 6, 12, 30, 60, 66, 72. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 ini, nah kira-kira yang paling dari terkecil ada apa saja? Ada angka 30 sama nih, angka 30 dan angka 60 yang sama nih ya. Kita mencari yang terkecil kalau KPK itu ya. Berarti yang terkecil adalah 30. 30 dan 60 ini yang terkecil ada ya 30 ya. Jadi kedua lampu akan menyala bersama-sama itu setiap 30 detik sekali. Ini bukan menit ya. 30 detik sekali. Jadi menyalanya itu 30 detik sekali. Oke. Jika lampu hias berwarna hijau menyala tiap 8 detik, berapakah KPK 3 bilangan tersebut? Ada 5, 6, dan ditambah lagi 8. Lampu warna biru 8 ini ya. Nah, kira-kira lampu merah, hijau, dan biru ini kira-kira menyala bersamaan itu di detik keberapa? Oke, kita bahas ya. Nah, KPK dari 5, 6, dan 8. Tadi kelipatan dari 5, 6, dan 8 itu ini kelipatannya ya. Terus kita cari tambah-tambah 5 semuanya sampai ketemu di angka 120. 6 juga kita tambah-tambahkan, dari 6 tambah 6, 12 tambah 6 lagi terus. Nah, di sini di 5 dan 6 ketemu tadi 30 KPK-nya. Terus sampai angka 120. Dan kalau belum ketemu ya nih, belum ketemu 5, 6, 8 ini, kalau KPK-nya belum ketemu terus aja ini melalui kelipatan-kelipatan ini terus aja, kecuali kalau sudah ketemu ya.
Contohnya ini kan sudah ketemu 120 nih, yang ini 120, yang 6 juga 120, yang 8 pun ketemunya di 120. Jadi Bapak tandai ini, yang warna biru ini merupakan KPK dari 5, 6, dan 8. Jadi faktor atau kelipatan persekutuan yang terkecil dari 5, 6, dan 8. Ini cara mencari dengan kelipatan-kelipatan ya, mencari KPK. Nah, bagaimana dengan cara lain? Ada cara lain dari kita membuat tabel dari 5, 6, dan 8. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah pembaginya ini nih, ini harus bilangan prima. Oke, bilangan prima terkecil dulu, berarti 2. Nah, 5, 6, 8 kita bagi 2. 5 dibagi 2, tetap ini menjadi 5 ya. Tidak bisa karena ini bilangan ganjil. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 4 hasilnya 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi yang kita bagi yang bisa itu 6 dan 8 dibagi 2. Masih bisa dibagi 2 lagi enggak? Bisa nih, yang angka 4 kita tulis lagi berarti 2. Ini 5 lagi turun, yang 3 dibagi 2 tidak bisa jadi tetap 3. 4 dibagi 2 jadi 1. 4 dibagi 2 jadi 2 ini ya. Nah, ini pembagi, ini hasilnya yang ini. Yang 5, 6, 7 dibagi yang ini. Nah, oke. Bapak kasih tanda beda ya. Oke, kita lanjut kembali. Sini tadi hasilnya yang pertama. Nah, ini Bapak kasih beda warna ya. Kasih beda warna ini. Nah, yang angka ini 5, 6, 8 itu yang pertama tadi adalah, nah, dibaginya angka 2 ini. Ini hasilnya. Oke, ke sini hasilnya. Jadi 6 dibagi 3, yang ini tetap jadi 5 ya. Tidak bisa kan dibagi 2 bilangan ganjil. Yang ini 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 4. Nah, kira-kira masih bisa dibagi 2? Bisa. Yang ini angka 4 dibagi 2. Nah, setelah itu, nah, dibagi 2 lagi, ini tetap 5, ini 3. Nah, ini hasilnya adalah 2. Bisa dibagi 2 lagi? Bisa, ternyata yang ini 2 dibagi 2 hasilnya. Nah, 1. Ya, jadi hasilnya ini KPK-nya adalah yang sebelah sini. Nah, Bapak kasih tanda dulu ya, warna hijau. Nah, dengan yang ke sini, oke. Oke, perhatikan yang ini ya. Nah, 2, 2, 5, 3, 1. Ini adalah KPK. Ini kesini KPK nih. Oke, ini KPK. Berarti 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 ini ya. Kalau 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 kali 1. Ini adalah KPK. Hasilnya 120. Bagaimana untuk FPB? FPB itu nanti menggunakan dengan faktorisasi. Faktorisasi dari 5. Nah, faktorisasi dari 5 nih. Misalkan ini faktorisasi dari 5 adalah
yaitu 1 sama 5. Karena tidak ada lagi bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 5 ya, kecuali 1 dan 5. Oke, faktorisasi 6 itu adalah 1 dulu ya, 1 masih bisa, 1 kali 6, 1, terus 2, 3, dan 6. Oke, ini faktorisasi dari 6. Faktorisasi dari 8, 1, 2, 4, dan 8. Ini faktorisasi dari 5, 6, dan 8. Kira-kira ada angka apa saja yang sama di antara faktorisasi ini? Perhatikan dari ketiga faktorisasi ini ada angka yang sama apa saja. Dari angka 1. Angka 1 di 5 ada, di 6 ada di faktorisasinya yang ini. Oke, kita kasih warna beda ya. Kita kasih warna biru. Oke, ini juga kita kasih warna biru. Yang ini kita kasih warna biru. Nah, di sini 1 ada, di sini 1 ada, di sini 1 ada. 5 ada enggak? Di sini 5 ada, di sini enggak ada. Ternyata di sini enggak ada. 2 juga, di sini ada, tapi di sini enggak ada. Harus tiga-tiganya ada. Di 5, di 6, dan 8 itu harus ada. Berarti FPB-nya yang bisa membagi habis ketiga bilangan itu ya angka 1. Oke, tidak ada angka lagi yang bisa membagi habis ketiga bilangan itu. Jadi kalau FPB itu angka yang bisa membagi habis bilangan-bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Itu ya secara sederhana pemahamannya. Oke, kita lanjut. Dilanjutkan. Oke, contoh lain. Contoh lain dari KPK. Nah, ada dari 10, 12, dan 14. Nah, 10, 12, dan 14. Oke, kita cari dengan menggunakan tabel. Tabel berarti kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Oke, 10 bagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, 7. Kita bagi 2 lagi. Karena di sini masih ada bilangan genap ya. 2. Nah, 5 dibagi 2 tetap hasilnya tetap 5 karena ini cara ini kalau di pembagian ini tidak dihasilkan ya. Karena bilangan kita mau mencari KPK dan FPB. Kuncinya jadi kalian cari angka-angka genap yang bisa dibagi oleh bilangan prima genap yang terkecil ini 2. Oke, jadi tetap ini turun 5, 6 dibagi 2 jadi 3, 7. Ini tetap jadi 7 karena ini tidak bisa dibagi 2, ganjil. Oke, jadi hasilnya adalah KPK-nya. Nah, KPK kata Bapak bilang jelangkahnya ke sini. Oke. KPK itu. Bapak ciriin ya warnanya. Nah. Oke, ini KPK, jalannya ke sini. Nah, ini 2 kali 2 kali 5 kali 7 kali 3 kali 7. Ini adalah KPK. Nah, karena ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima. Nah, karena ini sudah bilangan prima, 5, 3, 7 itu sudah bilangan prima. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau semuanya sudah bilangan prima, itu sudah kita bisa kalikan semuanya untuk dicari KPK-nya ya. Sebelum ini menjadi bilangan prima semua, berarti kita harus terus bagi dengan angka bilangan prima yang terkecil. Berarti ini hasilnya adalah 420. Ini adalah KPK dari 10, 12, dan 14. Berapa FPB-nya? Nah, FPB itu adalah
angka yang terbesar bisa membagi ketiga angka ini, 10, 12, dan 14. Angka berapa di sini? Nah, di sini yang bisa membagi itu adalah dua yang merah ini. Dua yang merah ini bisa membagi 10, 12, 14, yaitu hasilnya 5, 10. Yang 12 hasilnya 6, yang 14 hasilnya 7. Nah, kalau dua yang ini kan cuma membagi angka 6 ini. Jadi 5 tidak bisa, tetap ini 7 tidak bisa kan? Jadi tetap 7. Berarti FPB-nya yang ini 2. Oke, itu cara mencari KPK dan FPB. Oke, contoh lagi di buku paket kalian ada faktor dari 18 dan 12. Nah, di sini faktor 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah yang ada di 18 dan ada di 12. Apa saja? 1, 2, 3 di sini ada, 1, 2, 3 ada, di sini juga ada 1, 2, 3. Terus apalagi? Oh, angka 6 ada nih, ya. 1, 2, 3 dan 6 berarti. Tidak ada lagi ya. Berarti faktor persekutuan dari 18 dan 12 yaitu adalah 1, 2, 3, dan 6. Ini adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar apa? Nah, berarti kalau faktor persekutuan terbesar itu FPB. Nah, kita kan akan mencari FPB nih. Berarti yang terbesar itu angka apa? Angka 6. Berarti FPB dari 18 dan 12 itu adalah 6. Itu ya. Diulangi lagi kalau belum paham. Faktor dari 18 itu adalah 1. Nah, ini adalah faktor itu hasil pembagi, nah, atau perkalian yang menghasilkan angka 18. 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 18. 3 kali 6, 18. 6 kali 3, 18 gitu kan. Terus 9 kali 2, 18. 18 kali 1, 18. Nah, ini adalah faktor-faktor itu seperti itu ya. Kalau di pohon faktor nanti ada. Nah, jadi sudah ketemu nih. Ini cara mencari FPB itu boleh kalian gunakan dengan faktorisasi prima seperti ini, juga boleh dengan faktorisasi ya. Contoh lain, FPB dan KPK dari 3, 9, dan 15. Perhatikan ya. Di sini ada 3, 9, dan 15. Nah, kira-kira angka bilangan prima berapa yang bisa membagi habis mereka? Kalau 2 ternyata tidak bisa, ini semuanya angka ganjil. Berarti kita gunakan bilangan prima yang ganjil setelah 2 yaitu 3. Gitu bisa nggak dibagi dengan angka bilangan prima 3? Ya, ternyata bisa. Nah, kita gunakan pembaginya adalah 3. Berarti 3 dibagi 3 ini 1, 9 dibagi 3, 3, 15 bagi 3, 5. Nah, ini semuanya sudah menjadi bilangan prima. Atau ini kalau 1 itu bukan bilangan prima ya. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Oke. Ini sudah sisa 1 itu berarti sudah angka terakhir dari bilangan asli. Oke. Berarti ini sudah tidak usah dibagi lagi 1. Nanti kalau dibagi lagi itu nanti hasilnya pecahan. Oke, jadi ini sudah kita langsung kalikan nih kalau mau mencari KPK. Berarti 3 kali 1 kali 3 kali 5. Nah, kalau mencari KPK-nya, berarti KPK-nya karena 1 itu dikalikan berapapun itu tidak berfungsi, hasilnya bilangan-bilangan
dia juga, karena contohnya kan 3 kali 1 3 ya. Kalau dalam perkalian itu biasanya 1 itu tidak dianggap. Oke. Nah, ini berarti hasilnya adalah KPK-nya 45. Nah, ini semuanya nih dari angka 3 sini kali 1 kali 3 kali 5 ya, hasilnya adalah 45. Jadi KPK-nya 45, FPB-nya adalah 3. Ingat 3 itu adalah, diingat kembali ya, 3 ini adalah angka yang bisa membagi habis nih ketiga bilangan ini. Oke, angka yang bisa atau membagi habis ketiga bilangan 3, 9, dan 15. Itu tentang contoh lain. Sekarang ada contoh lain lagi. FPB dan KPK dari 18 dan 12. Perhatikan yang ini. Di sini pertama kita sama-sama bagi dengan bilangan prima yang terkecil ya, 2. Oke, semuanya supaya hasilnya bawahnya habis, tidak bisa dibagi bilangan prima lagi. Oke. Nah, di sini berarti 18 dibagi 2. Ini ada 2 ya, 2. Hasilnya 9, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Terus ini ternyata kalau dibagi 2 lagi cuma ini yang bisa. Nah, makanya kita langsung supaya bisa 2. Kalau masih bisa ada dua-duanya, berarti kita gunakan angka yang bisa membagi dua-duanya, angka 9 dan 6, yaitu angka 3. Oke, angka 3 ini bisa membagi 9 dan 6. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 ini hasilnya adalah 2 ya, bukan 3. Oke, ini kita hapus. Ini tulisnya tetap 2 ya, karena nah perhatikan, 2 ini adalah bisa membagi angka 18 dan 12, dan angka 3 ini bisa membagi angka 9 dan 6. Nah, kalau 3 yang ini bisa membagi ini tapi tidak bisa membagi yang ini, berarti yang bisa membagi ke dua-duanya itu ada 2 nih. Nah, yang bisa membagi kedua kolom ya. Yang ini adalah pertama bisa membagi 18 dan 12. Nah, angka 3 ini bisa membagi 9 dan 6. Nah, berarti FPB-nya itu adalah 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Kalau ini cara bentuk tabel ya. Bagaimana KPK-nya? Ya, KPK-nya ini 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 2. KPK dari 18 dan 12 ya. Berarti 2 kali 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 kali 3 dikali lagi 2. Nah, oke, berarti ini hasilnya adalah 108. Nah, berarti KPK dari 18 dan 12 itu adalah 108. Oke, di sini ada cara pound faktor. Cara pound faktor di sini, nah, lihat di sini. Kalau untuk FPB dari 18 dan 12 ya. 18 bagi 2 9. 9 ini bukan bagi 2 ya, ini bagi 3 harusnya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Berarti 2 kali 3 kali 3 tuh kan, jadi sini 3 bukan 2 ya. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 12 berarti pound faktornya seperti ini, lihat. Dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke. Berarti 2 pangkat 2
dikali 3. Nah, cari di sini yang ada angka sama di faktor ini dan di faktor 18. Oke, di faktor 12 dan faktor 18 cari angka yang sama yang apa namanya? Pangkatnya terkecil. Oke. Di sini ada pangkat terkecilnya 3. Yang di sini pangkat terkecilnya adalah 2. Berarti ya 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Tuh, sama kayak yang tadi. Sama dengan yang ini tuh. 2 kali 3 6. Berarti ini FPB-nya 6 untuk 18 dan 12. Di sini pun sama. 18 dan 12 itu FPB-nya 6 karena faktor atau pangkat yang terkecil dari faktor-faktor 18 dan 12 itu adalah 2 dan 3. Di 18 itu pangkat terkecilnya 2, terus di sini pangkat terkecilnya adalah 3. Oke. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Kita lanjut. Nah, sudah sampai ke latihan soal ya. Ini bisa saja kita kerjakan, tapi Bapak ingin kalian mengerjakannya. Nah, bisa. Mungkin ibu atau bapak guru kalian memberikan soal yang lain. Boleh ikuti bapak ibu guru kalian. Pakai soal yang ini pun nanti mungkin bapak ibu guru kalian menggunakan soal yang ini pun ini sama saja ya. Ini soalnya dari buku paket Gemar Matematika kelas 4. Oke, di sini Bapak akan memberikan contoh dari soal 1. Nah, dari halaman 66. Di sini tentukan FPB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Yang pertama Bapak akan mengerjakan nomor 1 yang A ya, 6 dan 9. Bagaimana dengan faktor persekutuan itu? Nah, kita cari dulu faktor 6 dan 9. Faktor 6 dan 9 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, ini faktor-faktor dari angka 6. Dan ini 1, 3, 9 adalah faktor-faktor dari 9. Oke. Ada di mana? Ternyata ketemunya di angka 3. Nah, ini angka 3 sama nih. Di 6 ada, di faktor 9 ada. Berarti FPB-nya adalah 3. 3 ini angka terbesar yang bisa membagi habis angka 6 dan 9. Nah, itu. FPB itu begitu ya. Jadi angka yang terbesar, nah, makanya faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu jadi angka yang terbesar yang bisa membagi kedua angka ini 6 dan 9, yaitu adalah 3. Bagaimana dengan faktor 9 dan 12? Kalian cari kan faktor 9 itu yang ini nih. Faktor 9 kita copy saja. Faktor 9 masukkan ke sini. Faktor 12. Nah, kalian boleh dicari ya faktor 12. Nah, karena di sini nah contoh soalnya 9 dan 12. Kalian silahkan cari dari angka 1 sampai 2 juga bisa masuk dan seterusnya ini sampai angka 12. Oke. Kalian cari titik di sini, nanti ketemu di angka berapa nih? Ya. Di angka berapa faktor yang terbesar? Angka terbesar yang bisa membagi habis 9 dan 12. Itu ya caranya. Ini cara faktor persekutuan. Nah, untuk halaman yang 67 di sini tentukan FPB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Sini cara untuk faktorisasi prima. Nah, Bapak akan mengerjakan yang A 10 dan 12 menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini contohnya. FPB 10 dan 12. Faktor dari 10 itu kan 2 kali 5 ya.
Kalau membuat pound faktornya seperti ini, kita buat pound faktor 10. Nah, dibagi 2, nah, bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya jadi 5. Ini sudah jadi bilangan prima, jadi tidak bisa sudah dibagi lagi ya, nggak usah, udah cukup. Berarti 2 kali 5, 2 kali 5, faktor 10. Faktor 12 berarti dibagi 2 juga sama ini, 2 ya, 12 bagi 2 6. Ini masih bisa dibagi 2, biasa bisa dibagi dengan bilangan prima. 6 dibagi 2 3. Nah, 2 2 3 ini sudah bilangan prima. Oke, berarti yang 12 itu adalah 2 pangkat 2. Kenapa bisa jadi pangkat 2? Nah, di sini kan 2-nya ada 2 nih. 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2. Nah, kalau di matematika begitu. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Kalau 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 4. Nah, dan seterusnya. Itu ya perkalian ya. Berarti kita cari FPB-nya. Nah, FPB-nya bagaimana cari FPB dari 10 dan 12 ini? Ketemu kok bisa jadi 2? Lihat di sini adalah angka-angka dari faktor 10. Di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Nah, harus yang dua-duanya ada. Nah, ya, harus yang dua-duanya ada. Di angka 10 ada 2, di angka 12 juga ada 2. Nah, tapi kita cari apa namanya itu tadi Bapak bilang? Yang dicari adalah pangkat terkecil. Oke. Jadi dicarinya yang pangkat terkecil itu adalah 2. Ini kan 2 pangkat 1 nih sebenarnya ya. Cuma ditulis kalau pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah 2. Karena ini udah pangkat terbesar, tidak bisa buat jadi FPB karena dia membagi 2 bilangan. Nah, 2 ini kenapa bisa jadi FPB? Karena yang tadi itu 2 ini bisa membagi kedua-duanya. Nah, kayak yang kalau dibikin tabel seperti tadi ya. Nah, untuk faktor yang nomor 3 nih di sini Bapak kasih contoh soal yang A, Bapak jawab. Tentukan FPB 3 bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, ini dengan menggunakan faktor persekutuan. Bagaimana caranya? Oke, faktor persekutuan. Ini caranya. Jadi tadi 6, 8 dan 9. Kita cek lagi soalnya 6, 8 dan 9. Oke. 6, 8, dan 9. Faktor-faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Faktor 9, 1, 3, 9. Jadi FPB-nya ya, yang ada yang mana? Ternyata dari ketiga faktor ini yang ada sama semuanya itu adalah angka 1. Jadi FPB 6, 8, 9 adalah 1. Ya, tidak ada lagi ya. Ini berarti itu cara dengan faktor persekutuan. Oke, demikian materi hari ini. Untuk soal, ikutin Bapak Ibu guru kalian. Boleh mungkin Bapak Ibu guru kalian menggunakan soal ini mungkin atau soal yang lain. Bapak serahkan ke masing-masing guru kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe channel Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.